Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi Kesehatan pada program studi Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Selamat menikmati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Etika Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien COVID-19. Adapun dunia saat ini sedang dilanda masalah kesehatan yang cukup serius. Penyakit yang diakibatkan oleh virus baru yang sekarang kita kenal dengan sebutan coronavirus disease atau COVID-19 telah membuat dunia dilanda pandemi. Masa pandemi COVID-19 sendiri telah berjalan selama lebih kurang 9 bulan. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang terdampak oleh paparan virus ini. Menurut data dari Worldometer, pada tanggal 28 Desember 2020, Indonesia menduduki posisi ke-20 secara global, dengan jumlah total kasus sebanyak 719.219 kasus, yang terdiri dari 589.978 kasus sembuh dan 21.452 kasus meninggal dunia. Berdasarkan data ini, tentu COVID-19 telah menjadi ancaman, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga bagi penduduk di dunia. Para tenaga medis dan dokter-dokter berjuang di garda terdepan untuk menyelamatkan jiwa para pasien yang terpapar virus corona ini. Kemudian pertanyaan tentang etika dalam pelayanan pasien COVID-19 pun mulai bermunculan. Tidak hanya di kalangan masyarakat, tapi juga di kalangan tenaga medis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana medis selama masa pandemi. Untuk menjawab pertanyaan tadi, beberapa negara di dunia memilih untuk menggunakan pendekatan utilitarian, di mana pendekatan ini menerapkan prinsip memaksimalkan manfaat untuk jumlah terbesar. Sementara mungkin pendekatan utilitarian menjadi satu-satunya pilihan yang dapat diterapkan selama masa pandemi. Namun perubahan kerangka kerja dapat menyebabkan tekanan moral tersendiri di kalangan para medis dan dokter-dokter. Berdasarkan uraian tadi, saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan etika pelayanan kesehatan dalam menangani pasien COVID-19. Metode penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan, di mana saya menelusuri buku-buku dan jurnal-jurnal untuk mendapatkan informasi yang saya perlukan dalam penelitian ini. Kita masuk ke bagian hasil penelitian dan pembahasan. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 28 huruf H, tertulis bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Namun dalam kondisi pandemi COVID-19, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana medis, hal ini menjadi sulit untuk dipenuhi. Oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan tentang etika pelayanan medis pun mulai bermunculan. Pada dasarnya, ada 4 prinsip dalam etika pelayanan kesehatan, yaitu autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice. Prinsip autonomi adalah prinsip di mana semua orang memiliki hak
untuk menentukan tindakan atau perawatan medis kepada dirinya. Kemudian untuk beneficence adalah di mana semua penyedia layanan kesehatan harus mengusahakan yang terbaik untuk meningkatkan kesehatan pasiennya dalam segala kondisi. Lalu ada prinsip non-maleficent. Ini adalah dasar dari etika medis, yaitu first, do not harm. Yang artinya, para penyedia layanan kesehatan harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau berakibat buruk bagi pasien mereka. Yang terakhir ada prinsip justice, di mana pada prinsip ini dituntut para tenaga medis untuk seadil mungkin ketika menawarkan perawatan kepada pasien dan mengalokasikan sumber daya medis yang langka. Penerapan prinsip-prinsip di atas seringkali menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Seperti contohnya pada prinsip justice, dikatakan tenaga medis harus adil. Namun adil di sini tidak semata-mata memberikan pelayanan kesehatan yang sama kepada setiap individu, tetapi ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Kemudian kita berbicara mengenai etika pelayanan kesehatan dalam masa pandemi. Chiara Manelli, seorang dokter dari Italia, menuliskan jurnal mengenai situasi Italia pada saat ini, di mana terjadi peningkatan pasien COVID-19 secara besar-besaran, yang menyebabkan juga peningkatan pasien yang harus dirawat di ICU dan membutuhkan fasilitas alat bantu nafas mekanik atau ventilator. Tempat tidur ICU menjadi sangat terbatas. Mereka menjadi sumber daya yang langka. Akibatnya, tenaga-tenaga medis di Italia harus membuat keputusan kepada siapa sumber daya langka tadi akan diberikan. Kemudian muncul kriteria prioritas, yaitu yang paling mungkin bertahan hidup, itulah yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang langka tadi, yaitu berupa ICU dan alat bantu nafas mekanik. Tentu hal ini memicu kontroversi yang meluas, dikarenakan hak untuk mengakses layanan kesehatan adalah hak setiap individu. Di Amerika Serikat juga terjadi hal yang serupa. Di kala pandemi terjadi kelangkaan persediaan barang dan jasa medis, seperti hand sanitizer, masker N95, hingga tempat tidur ICU dan ventilator tadi. Sehingga untuk pertama kalinya di Amerika Serikat terjadi penjatahan sumber daya medis untuk pasien. Dokter-dokter di sana dihadapkan pada keadaan yang sulit, di mana mereka harus memutuskan, seperti di Italia tadi, dokter harus memutuskan kepada siapa sumber daya medis langka tadi akan diberikan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis di Italia dan di Amerika disebut sebagai pendekatan utilitarian, sehingga muncullah kriteria-kriteria prioritas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang langka di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, yaitu ruang ICU dan fasilitas pendukungnya berupa alat bantu nafas mekanik atau ventilator. Hal ini menjadi perdebatan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai etika yang ada. Kriteria prioritas ini bertentangan dengan prinsip pelayanan kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi. Di Indonesia sendiri, pemerintah berusaha menekan angka penularan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya ialah kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar.
dengan harapan dapat melandaikan kurva pasien yang terjangkit COVID-19. Kendati demikian, kelangkaan barang dan jasa pelayanan medis tetap terjadi di tanah air, yakni kelangkaan alat pelindung diri atau APD dan ruangan serta tempat tidur di rumah sakit. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengembangkan standar yang ketat mengenai kriteria pasien yang dapat dirawat di rumah sakit dan di ICU. Untuk menjawab permasalahan kelangkaan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.07-Menkes-413-2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pedoman ini tentu sangat membantu tenaga medis dalam menjalankan fungsinya di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang melayani COVID-19. Berikut alur manajemen pasien berdasarkan kriteria kasus sesuai dengan yang diatur dalam pedoman tadi. Ada kasus kontak erat, di mana jika tanpa gejala dapat dilakukan karantina mandiri saja. Pada kasus suspek, jika dengan gejala ringan, dapat diisolasi mandiri di rumah. Jika gejala sedang, dirawat di rumah sakit rujukan. Dirawat di rumah sakit darurat. Dan jika gejalanya berat, dirawat di rumah sakit rujukan. Bagan ini adalah definisi kriteria kasus COVID-19. Adapun kasus suspek, yang artinya orang-orang dengan ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas dan riwayat dari negara atau wilayah dengan transmisi lokal. Atau orang-orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pernah kontak dengan pasien yang terkonfirmasi. Atau pasien dengan ISPA berat yang perlu perawatan di rumah sakit. Kemudian ada kasus probable, yaitu kasus suspek dengan gejala berat, bahkan hingga meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19. Selanjutnya kasus konfirmasi, yaitu seseorang yang sudah dinyatakan positif, dibuktikan dengan pemeriksaan swab RT-PCR. Yang terakhir ada kasus kontak erat, yaitu pasien yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus terkonfirmasi COVID-19. Merujuk pada alur manajemen pasien tadi, pedoman yang baru ini lebih memanfaatkan sistem isolasi mandiri di rumah guna mengatasi kelangkaan tempat tidur di rumah sakit rujukan dan di rumah sakit darurat yang dibangun oleh pemerintah sebagai salah satu usaha mengatasi kelangkaan di tanah air. Pembahasan mengenai penerapan pendekatan utilitarian di Indonesia memang belum ada. Namun jika terjadi lonjakan pasien yang besar seperti di Italia, maka dokter-dokter di Indonesia akan menghadapi hal yang serupa. Seperti pada kasus-kasus alokasi alat bantu nafas atau ventilator yang terjadi di Italia dan di Amerika, di mana dokter harus menghentikan penggunaan alat bantu nafas dari pasien yang satu untuk diberikan kepada pasien yang dianggap memiliki kemungkinan hidup yang lebih tinggi. Kondisi ini akan menjadi lebih sulit di Indonesia dikarenakan Kode Etik Praktik Kedokteran Indonesia atau KODEKI secara tegas melarang tindakan eutanasia. Pada pasal 11 berbunyi bahwa setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insani. Dan dalam cakupan pasal tersebut berbunyi seorang dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri ke dalam abortus, eutanasia, maupun hukuman mati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan moralitasnya.
Mengapa disangkut pautkan dengan eutanasia? Karena tindakan penghentian penggunaan alat bantu nafas yang dilakukan di Italia sebagai salah satu bentuk dari penerapan pendekatan utilitarian ini merupakan eutanasia pasif, yang juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 huruf A yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup serta kehidupannya. Kemudian walaupun pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas mengatur mengenai eutanasia ini, namun seharusnya seorang dokter tidak boleh melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa yang berdasarkan pada ketentuan pasal 344 KUHP yang bunyinya barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Jadi, untuk menghindari terjadinya lonjakan pasien COVID-19, yang terpenting adalah peran serta dari masyarakat untuk menaati dan menuruti protokol serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan, bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan krisis di dunia kesehatan. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan menjadi kendala dalam penerapan prinsip-prinsip etika pelayanan medis di berbagai negara. Untuk mengatasinya, Italia dan Amerika menggunakan pendekatan utilitarian, sehingga muncul kriteria-kriteria prioritas kepada siapa sumber daya medis langka akan diberikan. Kondisi ini mengakibatkan dilema bagi para dokter dan juga tenaga-tenaga medis yang ada di sana. Di Indonesia sendiri, pemerintah melalui berbagai kebijakan dan pedoman penata laksanaan COVID-19 terus berusaha agar tidak terjadi lonjakan besar pasien COVID-19 seperti yang terjadi di Italia. Terlebih lagi, pendekatan utilitarian pada dasarnya tidak dapat diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan kode etik praktik kedokteran dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta menuruti protokol kesehatan amatlah penting. Masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah dan kebijakan-kebijakannya, serta sistem kesehatan yang ada, tetapi harus berpartisipasi aktif di dalamnya. Sekian uraian dari makalah saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.